Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba. Nah, hari ini saya ingin membahas dua hal. Yang pertama, ada kami yang setelah dicek di silik OJK-nya itu ternyata mengauto lunaskan hutang nasabahnya. Nih, di sini ya. Ini adalah silik OJK yang berisikan hutang di ada kami. Hutangnya itu 3 juta. Oke ya, terlambatnya bisa kita lihat di sini ya, itu 19, itu di bulan Mei 2024. Lalu di sini kondisinya dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor pada tanggal 21 Juni 2024. Di sini Mei sudah terlambat dan di bulan Juninya diauto lunaskan. Tagihannya 3 juta. Ini ada kami. Tahu dari mana ada kami di sini bisa kita lihat. Yang ngelaporin dari apa, Bang? Kita lihat di sini. Ada kambing, Om. Ada kambing itu ada kami gitu ya. Ini setelah galbay berapa lama, Bang? Gitu ya. Coba kita lihat. Maret, Kak. Galbaynya Maret, lalu bulan Juni langsung di auto lunaskan gitu ya. Ini juga dia bilang cepet banget ya, langsung dihapus bukukan. Nominal berapa, Bang? 3 juta di sini. Mungkin saja di bulan Juni itu ada kami melaporkan keuangannya kepada OJK biar bagus gitu, atau ada investor yang mau lihat. Jadi harus bagus laporan keuangannya. Selamat bagi Anda yang gagal bayar di ada kami. Coba silakan cek silik OJK Anda apakah masih ada hutang Anda di ada kami. Kalau masih ada, silahkan tunggu saja. Pasti akan auto lunas. Karena prinsipnya pinjol itu lemah. Oke ya. Nah, lalu hal yang kedua ada di sini. Nah, ini dia ya. Di grup Facebook Raja Galbay ada yang ditagih oleh Telmark Integrasi Indonesia. Ada centang birunya. Jadi ini yang nagihnya asli dari Telmark Integrasi Indonesia. Oke. Langsung saja kita baca penagihannya. Selamat siang yang terhormat. Namanya di blur ya. Saya Gading dari PT Telmark Rekanan Kredivo menginformasikan kembali terkait pembayaran tagihan Kredivo Anda yang belum kami terima. Tagihan Bapak atau Ibu sudah lama telat. Tolong sebagai nasabah yang baik dan bertanggung jawab, mohon segera lakukan pembayaran. Ya, segera selesaikan kewajiban Anda. Jika tidak, maka data akan kami proses sesuai SOP yang berlaku, penurunan skor kredit, silik OJK atau fintech data center. Nah, pengajuan kredit Anda dimanapun dan dalam bentuk apapun akan terkendala. Data diri BI checking buruk atau data akan dialihkan ke tim penagihan lapangan. Abaikan pesan ini jika sudah melakukan pembayaran. Terima kasih. Lalu ada lagi di sini. Selamat sore Bapak Ibu, saya Gading dari PT Telmark Rekanan Kredivo. Perihal penyelesaian tagihan Kredivo Anda, tolong dilunasi hari ini, maksimal sampai jam 18.00 WIB. Data Anda sudah masuk ke fintech data center. Tolong perbaiki agar nama Anda bisa terhapus karena tagihan Anda sudah cukup lama tidak diselesaikan. Terima kasih. Ya, apa sih resikonya jika sudah ditagih oleh pihak ketiga atau rekanannya dari pinjol-pinjol tersebut? Nah, saya ingin menjelaskan yang pertama adalah kenapa harus Telmark Integrasi Indonesia atau rekanan atau pihak ketiga yang menagih Anda, bukan langsung dari Kredivonya. Karena sebenarnya nasabah pinjol yang sudah galbay itu tidak terlalu penting. Ya, makanya diserahkan ke pihak ketiga. Sana pihak ketiga aja yang ngurusin yang galbay-galbay gini. Ya nanti kamu laporan aja kalau dapat berapa. Ya. Sama pinjol yang aslinya sih ya tidak peduli. Ya, Anda mau galbay, Anda mau tidak galbay. Hanya Andanya saja yang terlalu peduli dengan gagal bayar di pinjol itu. Ya, sebenarnya bisa kita lihat di sini. Kok yang nagih Telmark bukan dari Kredivonya, bukan dari Uangminya, bukan dari Shopee-nya langsung. Anda pernah nonton film nggak? Ya, ada seseorang yang ingin menghadap bos. Tapi nggak diizinin. Si sekretarisnya ini tidak mengizinkan orang tersebut untuk bertemu bos. Sekretarisnya bilang, kamu mau apa? Nanti saya sampaikan. Itu sama dengan pinjol ini. Ya, Kredivonya, udahlah, yang ngapain kan gitu ngurusin nasabah-nasabah galbay gitu. Telmark aja yang ngurusin. Gitu nanti kamu dapat berapa kasih ke saya, nanti kita bagi hasil entah gimana gitu kan sistemnya. Ya, bahkan pinjolnya pun tidak peduli dengan Anda, tapi Andanya lah, yang terlalu peduli dengan pinjol ini, pinjol itu. Gitu maka dari itu, pinjol itu penyakit sebenarnya. Ada di Indonesia itu, aduh, ya sampai ada yang bunuh diri. Gitu. Semoga Anda tidak sampai bunuh diri.
lawan terus, berani. Banyak kok yang galbay itu ya. Nah, lalu di sini, segera selesaikan kewajiban Anda. Jika tidak segera, maka data akan kami proses sesuai SOP yang berlaku. Penurunan skor, kredit, Slick OJK atau fintech data center, pengajuan kredit Anda dimanapun dalam bentuk apapun akan terkendala, data diri BI checking buruk, atau data akan dialihkan ke tim penagihan lapangan. Loh, ternyata sudah sampai situ saja. Nggak ada yang lain ya. Misalkan, hayalannya kita-kita nih, ya, mau digantung, Pak. Ya kan, karena galbay dipinjol, mau diseret, ya, mau dicoret-coret mukanya Pak pakai pilok, rumahnya mau dicat, bayar hutang pakai pilok, gitu kan? Kok nggak seperti itu? Kok cuman masuk Slick OJK, pengajuan kredit Andanya ditolak dimanapun, data diri BI checkingnya buruk, udah seperti itu saja, galbay dipinjol itu, nggak ada yang lain Pak. Kok nggak sesuai sama ekspektasinya masyarakat Indonesia, ya kan? Yang akan di smackdown, yang akan disebar data. Kok ini nggak sesuai Pak? Gitu ya. Oh, karena ini akunnya Telmak Integrasi Indonesia, gitu kan. Kalau nagih pakai akun resmi nggak bisa. Ngancem-ngancem yang nggak masuk akal itu. Jadi setelah ditagih oleh pihak ketiga, apa yang akan terjadi? Ya ini yang akan terjadi. Ya, penurunan skor kredit di Slick OJK, gitu ya. Pengajuan kredit Anda dimanapun tidak bisa dalam bentuk apapun, gitu ya. Terkendala mau kredit rumah, motor dan lain-lain. Bahkan itu ya, kalau Andanya DP-nya gede, itu waduh masih bisa itu. Ya, masih bisa gitu kan. Lalu data diri BI checking buruk atau data akan dialihkan ke tim penagihan lapangan. Kredivo kan dari dulu udah ada penagihan lapangannya. Bukan hal yang wow, bukan hal yang mengejutkan gitu ya. Jadi ya silakan saja mau didatangi mau tidak. Oke. Nah, lalu misalkan ya kita ini sudah menerima penagihan seperti ini. Lalu kita tetap galbay. Apa yang akan terjadi? Pinjol ini tidak akan menagih Anda lagi. Mau itu pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima. Ya, ini adalah finalnya penurunan skor kredit di Slick OJK atau fintech data center. Ya, lalu pengajuan kredit Anda dimanapun dan dalam bentuk apapun akan terkendala. Nggak bisa kredit lagi. Data diri di BI checking itu buruk. Ya, itu adalah jika Anda memutuskan untuk galbay selama bertahun-tahun. Sudah ini saja. Ya, tidak ada hal yang lainnya. Oke? Dan yang lebih penting dari ini semua adalah mengganti nomor Anda. Ini di X gitu ya. Tidak usah baca-baca dari Telmak Integrasi Indonesia, dari pihak ketiga yang lainnya, dari Shopee, dari Kredivo, Uangmi, Watas, Akulaku. Itu nggak perlu dibaca. Kalau Anda tetap membaca penagihan-penagihan tersebut, berarti memiliki banyak arti. Ya, berarti memiliki banyak arti. Iya, kalau ada orang yang sudah galbay berbulan-bulan lalu masih ngeliatin penagihannya, itu artinya yang pertama adalah suka dengan ketakutan. Awas, hati-hati. Kata siapa kita itu suka dengan kebahagiaan terus? Ya, otak kita itu bahkan suka sama yang negatif-negatif. Itu sudah dibuktikan oleh pakar marketing ya, bahwa otak kita itu senang menerima hal negatif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gamon, gagal move on. Hanya karena ketikan Anda yang tadinya sudah mantap galbay jadi berkurang gitu ya. Hanya karena ketikan saja. Itu padahal di sini tidak ada nominal tagihannya, virtual account-nya, tidak resmi. Ini kan template saja, diganti aja namanya gitu ya. Selamat sore Bapak, seret gitu kan. Namanya siapa langsung dikirim. Di sininya mah template semua nih, sininya nih. Ya, yaitu untuk mengecek mana sih nasabah yang masih takut, mana sih nasabah yang masih checklist 2. Kalau ada yang ketahuan checklist 2, nah itu akan ditagih terus tuh. Jadi hal kecil seperti mengganti nomor itu sangat perlu sekali ketika Anda sudah gagal bayar di pinjaman online. Oke, nah jadi kesimpulannya ketika Anda gagal bayar lalu ditagih oleh pihak ketiga, yang pertama pinjol Anda pun tidak peduli dengan Anda. Maka dari itu data Anda diberikan kepada pihak-pihak ketiga. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah resikonya masuk Slick OJK dan tidak bisa kredit lagi. Tidak ada hal-hal yang kita resahkan selama ini. Nggak ada sama sekali. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini adalah template penagihan di mana DC ini ingin mengetahui siapa yang takut, siapa yang masih aktif, siapa yang masih membalas. Nah, jika Anda ketahuan takut dan masih membalas, Anda akan ditekan terus-terusan. Data Anda juga dibagi-bagi ke DC-DC lain untuk seterusnya ditagih. Tidak lupa juga, tadi yang pertama adalah ada kami sudah auto lunas di Slick OJK-nya.
Gitu. Ini ya, dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor. Ya, ada kami juga nggak peduli dengan Anda. Ya, nggak peduli dengan nasabah-nasabah Galbay. Bagaimana bisa Anda hanya peduli? Ya, itu. Otak kita itu menyukai hal-hal negatif. Khusus di pinjol, jangan mau menjadi negatif. Kita lanjutkan kehidupan kita. Semoga yang nonton video kali ini dibukakan rezekinya lebar-lebar dan bisa menggapai kesuksesan dalam waktu dekat. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.